Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia ini Batubara. Nomor NPM saya 130120058, kelas PIIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap almarhum. Tausik hadis. Tausik hadis yang dikaji. Tek hadis. Haddatsana Ali bin Muhammadin haddatsana Abdullah bin Idrisan an Abdirrahman ni Sulaiman an Asid bin Ali bin Ubaydin maula bani Sa'idata an abihi an abi Asayyadi Malik bin Rabi'ata qala bainama nahnu indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah abaqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi min ba'di mautiha qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautiha wa ikramun sadiqihima wa salatu rahimillati la tusallu illa bihima. Artinya, Ali bin Muhammad menyampaikan hadis pada kami, Abdullah bin Idri menyampaikan hadis pada kami dari Abdurrahman bin Sulaiman dari Asid bin Ali bin Ubaid maula Bani Sa'idah dari ayahnya dari Usaid bin Malik bin Rubi'ah. Hadis dari Nabi dari Abi Usaid menerangkan, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki kaum Ansor dan bertanya, "Hai Rasul, apakah masih ada sisa tanggung jawab atasku untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, ada 4 perkara. Yang pertama, sholat atas mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Yang kedua, memenuhi janji mereka. Yang ketiga, memuliakan teman-temannya. Yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang yang karena mereka terjadi kekeluargaan. Itulah tanggung jawab kamu dalam berbuat baik pada mereka yang sudah meninggal." Perbandingan matan. Muhaddis Ahmad tahun 1604 sampai 241 Hijriah. Kitab Musnad Ahmad juz 32 halaman 269. Redaksi matan. Na'am hisalun arba'atun as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatu rahimillati la rahimalaka illa min kiblahima fahuwalladhi baqiya alaika min birrihima ba'da mautiha. Muhaddis Abu Dawud tahun 202 sampai 275 Hijriah. Kitab Sunan Abu Dawud juz 13 halaman 353 nomor 4476. Redaksi matan. Nam as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'diha wasilatu rahimallati la tusallu illa bihima wa ikramun sadiqihima. Muhaddis Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Kitab Sunan Ibnu Majah juz 11 halaman
56. Nam as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifadu bi uhudihima min ba'di mautiha wal ikramu sadiqihima wa silatu rahimil lati la tusalu illa bihima. Muhaddis At-Tabrani tahun 260 sampai 360 Hijriah, kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 14 halaman 171. Na'am hisanun arba'atu sholatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifadu ahdihima ba'da wafatihima wa ikramu sadiqihima wa sholatu rahimil lati la rahima laka illa min qablihi qala fahadal ladzi baqi aliyya. Muhaddis At-Tabarani tahun 260 sampai 360 Hijriah, kitab Al-Mu'jam Al-Awsat juz 17 halaman 285. Na'am salun arba'un as-salatu alaihi wal istighfaru lahuma wa ifadu ahaduhuma ba'da wafatihima wa ikramu sadiqahuma wa salatu rahimah lati la rahimah laka illa min qablihima. Muhaddis Ibnu Hibban tahun 270 sampai 354, kitab Sahih Ibnu Hibban juz 2 halaman 326. Nam as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifadu ahduhuma min ba'dihima wa ikramun sadiqihima wa rahihahuma lati la rahima laka illa min qabliha. Muhaddis Al-Hakim kitab Al-Mustadrak ala as-sahihaini juz 17 halaman 100. Nama sholatu alaihi wal istighfaru lahuma wa ifadu ahaduhuma wa ikramu sadiqihima wa silatu rahimal ladzi la rahima laka illa min qabliha hada haditsa sahihal astadu walama rajahu. Muhaddis Al-Baihaqi tahun 384 sampai 458, kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra juz 4 halaman 28. Na'am arba'atu asya'a sholatu alaihim wal istighfaru lahuma wa ifadu ahaduhuma min ba'di mautiha wa ikramun sadiqihima wa sholatu rahimahuma lati la rahima laka illa min qablihima maqala ma aqtara mahada wa itabahu ya Rasulullah qala fa'alima bihi fa'annahu yas'alu ilaihima. Tahrij hadis. Nah, perbandingan sanad. Muhaddis Ahmad tahun 164 sampai 241 Hijriah, kitab Musnad Ahmad juz 32 halaman 269, urutan mata rantai sanad. Qala hadatsana Yunus bin Muhammadin qala hadatsana Abdurrahman bin Basili qala hadani Asyidu bin Aliya an abihi Ali bin Abadi an abi Sayyidin sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Badariya wa kana maulahuma qala Abu Sayyidi bainama ana halisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idajahu rajulun min ansari. Abu Dawud tahun 202 sampai 275,
Kitab Sunan Abu Dawud juz 13 halaman 353 nomor 4476. Hadatsana Ibrahim bin Mahdiyun wa Utsman bin Abi Syaibatu Muhammad bin ala ilmana qalu hadatsana Abdullah bin Idris an Abdurrahman bin Sulaiman an Abi bin Ali bin Nabali Mawala Bani Sa'idata an Abihi an Abi Asy'ari Maliki Bani Rabi'ata Sa'idi. Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Kitab Sunan Ibnu Majah juz 11 halaman 56. Hadatsana Ali bin Muhammadin hadatsana Abdullah bin Idris an Abi Rahman bin Sulaiman an Abi bin Ali bin Ubayyad mawla Bani Sa'idata an Abihi an Abi Asy'ari Malik bin Rabi'ata. At-Tabrani tahun 260 sampai 360 Hijriah. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 14 halaman 171. Hadatsana Abu Zu'ata Abdurrahman bin Amrin Asadiyu hadatsana Abu Naimah wa hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Nabalin wa Musa bin Jarun qala hadatsana Muhammad bin Abdul Wahid al-Hariyu wa hadatsana Husayn bin Ishaq Tusturi hadatsana Yahya al-Himaniyu qalu hadatsana Abdurrahman bin radhiyallahu anhu. Muhaddis Al-Baihaqi tahun 384 sampai 458. Kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra juz 4 halaman 28. Hadatsani Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hintalu bin Rahibai bani Wasalutana Asyid bin Ala an Abihi Ali bin Abi bin Abi an Abi Asyid bin Sa'idi qala ja'a rajulun min Bani Sa'adata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sanad. Pertama, hadatsana Ali bin Muhammadin. Ali bin Muhammad menyampaikan hadis kepada kami. Ali bin Muhammad bin Ishaq dikenal dengan nama Abu Al-Hasan, termasuk tabi al-atba senior. Beliau guru di Ibnu Majah yang menerima hadis Ali lama hidup di Persia, wafat tahun 233 Hijriah. Jadi beliau bertemu dengan Ibnu Majah tahun 207 Hijriah sampai 275 Hijriah. Diriwayatkan olehnya dari Ali bin Muhammad berjumlah 507 hadis. Yang kedua, hadatsana Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris menyampaikan hadis kepada kami. Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman bin Al-Aswad dikenal dengan nama Abu Muhammad sebagai atba al-tabi'in. Pertengahan beliau lama hidup di Kufah, wafat tahun 1992 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai 42 hadis, oleh
Bahru al-Bahura 10 hadis, oleh Muslim 51 hadis. 3. An Abdurrahman bin Sulaiman, dari Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah, dikenal sebagai Abu Sulaiman, setingkat at-tabi'in tapi tidak berjumpa sahabat. Hidupnya di Madinah, wafat tahun 172 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari 11 hadis, oleh Ibnu Majah 1 hadis. Ulama muhadis menilai sebagai ahli hadis yang dapat dipercaya. Yang keempat, Ana Asid bin Ali bin Ubayyidin maula Bani Sa'idata, dari Asid bin Ali bin Ubayyid maula Bani Sa'idah. Beliau seorang tabi'innya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Majah, dan Ahmad. Menurut Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang jujur. Kelima, an abihi bernama Ali bin Ubaidah, termasuk tabi'in yang hidupnya di Madinah. Hadisnya diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Oleh Ibnu Hibban dimasukkan ke golongan tabi'in yang dapat dipercaya. Kata Ibnu Hajar, hadis makbul. Yang C, rawi sahabi. An Abi Usaidin Malik bin Rabi'ah, dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah, sahabat Rasul yang dikenal dengan Abi Usaid. Beliau sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor, dari kabilah Banu Saidah, cabang Hajraj. Secara fisik, Abu Said digambarkan bertubuh pendek, rambutnya lebat namun cepat memutih, juga janggut beliau sudah putih. Ketika berusia lanjut, beliau menjadi tunanetra. Abu Said ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan setelah itu. Menyertai Rasulullah SAW pada saat Futuh Makkah. Beliau memegang panji kabilah Banu Sa'idah. Saat menikah, Abu Said mengundang Rasulullah SAW pada pernikahannya. Ketika Marwan menjadi gubernur Madinah, Abi Usaid menjadi bendahara yang amanah. Beliau hidup di Madinah, wafat tahun 60 Hijriah. Hadis melalui jalur beliau diriwayatkan Ibnu Majah berjumlah 3 hadis, oleh Al-Bukhari 8 hadis, dan diriwayatkan pula oleh penyusun kitab hadis lainnya. C, Tashih hadis. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Ahmad tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Abu Dawud tahun 202 sampai 275 Hijriah. Ibnu Hibban wafat 354 Hijriah. At-Tabarani 260 sampai 360 Hijriah. Al-Hakim 321 sampai 405 Hijriah. Al-Baihaqi tahun 384 sampai 458 Hijriah. Dalam riwayat Al-Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. Jawaban Rasul kepada sahabatnya itu berbunyi, Naam, isolun arba'u doa alahuma wal istighfaru lahuma wa ifadu ahdihima wa ikramun sadiqhima wa silaturahima lati la rahima laka illa min qablihima.
Ya, masih ada kesempatan berbuat baik kepada yang sudah meninggal, yaitu 4 perkara. Yang pertama yaitu doa dan istighfar untuk mereka. Yang kedua memenuhi janji mereka. Yang ketiga memuliakan teman-teman mereka. Yang keempat menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak terjalin untukmu kecuali karena pertalian mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. D. Tahrijatan hadis. A. Sebab al-wurud. Telah tersurat bahwa sabab al-wurud hadis ini dikarenakan ada pertanyaan sahabat yang ingin berbuat baik terhadap orang tua karena tidak sempat selama hidup. Sahabat tersebut bertanya pada Rasulullah SAW, hal baqiya min biara abuwai sayyun abarohuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan berbuat baik pada orang tuaku setelah mereka wafat? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan hadisnya. Yang ke B. Kaitan dengan kebiasaan jahiliyah. Masyarakat jahiliyah punya kebiasaan tertentu tatkala kematian anggota keluarga. Di antara mereka ada yang menyembelih hewan ketika mengkubur mayit, ada pula yang meratapi sehingga merobek pakaian, menggunduli rambut. Ada pula yang berkabung berlama-lama demi meratapi mayit. Bahkan dalam satu riwayat dari Jabir diterangkan di tempat tinggalnya suka ada jabatan atau kenduri tatkala kematian. Hadis ini sebagai koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah yang banyak ritual meratapi mayit. Dalam Islam diajarkan lebih mementingkan kepentingan orang hidup dibanding ritual kematian. Tahlil sarah sekilas. Qala bayyinama nahnu indan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mengisahkan pengalaman Abi Usaid yang bernama Malik pernah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini semacam berfungsi kisah nyata yang dialami sahabat bersama sahabat lainnya. Jadi boleh jadi hadis ini disaksikan oleh beberapa sahabat. Yang kedua, min biri idajahu rajulun min bani salamata faqala ya Rasulullah abaqiya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari keturunan Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah masih ada sisa untuk berbuat baik? Dalam berbagai riwayat tidak disebutkan siapa nama laki-laki dari Bani Salamah yang menghadap Rasul tersebut. Ada pula yang menyebut seorang laki-laki dari kelompok Al-Ansar. Istilah tersebut bisa dianggap sama, namun karena yang bercerita adalah sahabat, maka diyakini yang datang itu sahabat lain dan dapat dipercaya. 3. Abawayya sayyun abarruhuma bihi. Agar aku berbuat sesuatu kebaikan bagi kedua orang tua dengannya. Pertanyaan abawai bermakna ayah ibuku. Diistilahkan demikian karena ibu juga berperan sebagai ayah jika saling ditinggal suaminya, walau
Abawai bermakna dua, ayahku, maka ayah dan ibuku. Jadi pertanyaan tersebut bermakna apakah masih ada sisa perbuatan baik kepada ayah ibuku, bahkan syai'un yang berarti sesuatu yang bisa dilakukan habaruhuma sebagai bukti berbuat baik kepada keduanya. Sahabat tersebut sudah tahu tentang hukum berbuat baik kepada kedua orang tua semasa hidupnya. Semua perbuatan baik kepada orang tua itu setelah diperintahkan oleh beberapa ayat Al-Quran dan hadis. 4. Mimba di mautiha, setelah mereka wafat. Di sini ditegaskan bahwa yang ditanyakan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Banyak anggota masyarakat yang melakukan ibadah ritual untuk yang sudah wafat, bahkan melebihi perbuatan mereka ketika masih hidup. Mana sebenarnya yang patut dilakukan, itulah salah satu maknanya mengapa ditanyakan kepada Rasul itu penting. Orang jahiliyah juga banyak yang dilakukan ibadah ritual ketika ada yang mati, seperti menyembelih hewan. Ada juga meratapi hingga berlama-lama. Yang kelima, qala na'am as-salatu alaihima. Rasul bersabda untuk menjawab pertanyaan sahabat itu. Kalau menurut riwayat Ahmad dan At-Tabrani berbunyi na'ami solun arba'atun. Menurut riwayat Al-Baihaqi, na'am arba'atun asyaun, iya 4 perkara. Dijelaskan bahwa berbuat baik terhadap orang tua yang sudah wafat, yang pertama adalah sholat atas mereka. Menurut ulama, yang dimaksud sholat di sini adalah mengurus jenazah, karena tidak mungkin bisa tanpa memenuhi yang lainnya. Sholat jenazah baru bisa dilaksanakan apabila sudah dimandikan dan dikafani. Disebutkan sholat di sini mewakili yang lainnya karena perkara yang lain bisa pembagian tugas. Ahli fikih berpendapat bahwa mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, sehingga bisa dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Namun sebenarnya sholat jenazah bisa dilakukan oleh siapapun anggota keluarga. Utamanya yang dibicarakan hadis ini adalah terhadap orang tua. Adapun proses pemeliharaan jenazah itu dilaksanakan membandingkan jenazah. Anna umma atiyatal ansariya radhiyallahu anha qalat dakhala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat abanatuhu faqala silana hasalasan aw hamsan aw aktsara min zalika in ra'ayatun dzalika bima in wasidarin waj'alna fil akhirati kafu aw syai'an min kafu fa idza fawaguna fa'adini falamma faragna adanahu fa'atana hifwatu faqala asyair naha iyahu ta'ni izarah. Ummi Tahiyah menerangkan Rasulullah SAW masuk kepada kami ketika putrinya yaitu Zainab wafat. Beliau bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak lagi sesuai keperluan kalian untuk membersihkannya. Sedang memandikan dan campurilah dengan air syir dan akhiri dengan air kafur. Jika telah selesai beritahulah aku. Tatkala telah usai memandikannya, kami beritahu beliau. Kemudian beliau menyerahkan kain kepada kami dan bersabda, jadikanlah ini sebagai kain kafannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang mati adalah memandikannya, kecuali bila wafat karena gugur itu di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang tidak perlu dimandikan. Adapun cara memandikan jenazah urutannya sama dengan mandi jinabat. An Aisyah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza gtasala min janabati bada'a faghsala yadayhi thumma yatawaddu kama yatawaddu lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayakhallu biha usula sya'ari thumma yasubu ala rasihi salasa ghurafin bayani thumma yafiddu ma'a ala jildihi kullahi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bila mandi jenabat mengawalinya mencuci tangan dengan mencuci yang kotor, kemudian wudhu seperti akan sholat dengan jari jemari yang berair, menggosok pakai rambutnya, menyiramkan air kepala sehingga 3 kali dan meratakan air ke seluruh kulit tubuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dalam riwayat dari Maimunah, sebelum berwudu Rasulullah SAW membersihkan kelaminnya terlebih dahulu dan anggota tubuh yang diperkirakan kotor dengan menggosokkannya hingga bersih. Dengan demikian memandikan jenazah juga diawali dari membersihkan kotoran yang melekat di sekujur tubuh, mencuci kelamin dan lubang yang lain, mencuci anggota wudhu, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh mayat mulai dari kepala hingga ujung kaki. Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Atiyah ketika mandikan putrinya, abada nabi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, dahulukan orang yang kanan dan suci lebih dahulu anggota wudhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Mengkapani. Setelah mayit dimandikan, hendaklah dikapani dengan kain yang baik, bersih dan putih sehingga terbungkus seluruh tubuhnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kufana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabi suhulin kursufin laysa fiha qamisun wala imamatu. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dikapani dengan 3 lembar kain produk Yaman yang putih bersih dari kapas, tanpa gamis, tanpa sorban. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban. C. Salat jenazah. Rasulullah SAW bersabda, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu wa sallu alal mayyiti arba'a takbirati fil laili wan nahari sawa'un. Jika di antara mengkapani saudaranya, hendaklah mengkapani dengan baik, dan sholatlah dan mayit dengan 4 takbir, bila siang ataupun malam sama saja. Hadis riwayat Muslim. Cara melaksanakan sholat jenazah berdasarkan beberapa hadis sebagai diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah: 1. Takbiratul ihram, yang kedua baca surat Al-Fatihah, yang ketiga takbir kedua, yang keempat baca sholawat pada Nabi, yang kelima takbir ketiga, yang keenam doa memohonkan ampun untuk mayat, yang ketujuh takbir keempat, yang kedelapan berdoa untuk kesejahteraan bersama, yang kesejahteraan bersama, yang kesembilan salam penutup sholat.
Menurut mayoritas ulama, esensi doa untuk mayat adalah memohon kepada Allah agar mencurahkan ampunan dan kesejahteraan untuk almarhum. Yang D, mengubur jenazah. Bila liang kubur telah siap dan jenazah telah disolatkan, maka hendaklah dikuburkan. An ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza udkhila al-mayyitul qabara qala maratun bismillahi wa billahi ala millati rasulillahi wa qala maratan bismillahi wa billahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, jika Rasulullah SAW memasukkan jenazah ke kuburan, di kesempatan lain dikatakan tatkala Rasul memasukkan jenazah ke liang lahat, membaca bismillahi wa billahi wa ala millatin rasulillah, dengan nama Allah dan pertolongan Allah serta atas millah Rasulullah. Di kesempatan lain membaca bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah, dengan pertolongan atau rahmat Allah serta atas sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kuburan tidak boleh dibangun atau ditembok. Jabir bin Abdullah menerangkan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuh susal qabaru wa ayyuk ada alaihi wa an bunayya alaihi. Rasulullah SAW melarang menembok kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang keenam, wal istighfaru lahumma, istighfar untuk mereka. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Istighfar ini tidak terpisah dengan sholat. Jadi sholat dan istighfar itu menyatu. Namun bila sholat atau pemeliharaan jenazah telah dilaksanakan, maka istighfar bagi orang tua tetap dilaksanakan tanpa batas waktu. Rasul telah menetapkan jumlahnya 4 perkara, maka sholat dan istighfar itu dianggap satu. Jika sholat jenazah telah dilakukan, jenazahnya telah dikubur, maka istighfar dilaksanakan. Jika sholat dan istighfar itu dipisah, tentu saja Rasul akan menyebut 5 perkara, tapi justru disebutkan 4 perkara. Contoh istighfar bagi orang tua telah dicontohkan Nabi Ibrahim dan diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin kepada hari kejadiannya hisab atau hari kiamat. Quran surat ke-14 ayat 41. Mendoakan almarhum dilakukan sejak selesai penguburan hingga waktu tidak terbatas. Utsman bin Affan menerangkan, wa ifa'un bi'udihima min ba'da mautiha, dan memenuhi janji mereka setelah wafat mereka. Jika almarhum semasa hidupnya telah berjanji kepada sesama manusia, baik berupa jasa ataupun piutang, maka memenuhi janji itu merupakan tanggung jawab ahli warisnya. Ini juga merupakan suatu alasan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji manusia itu ada yang berkaitan dengan sesama manusia, ada pula janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para penyarah hadis, semua janji itu harus dipenuhi oleh ahli waris. Jika sampai wafat belum terpenuhi janji kepada sesama manusia seperti utang yang belum terbayar, maka Al-Quran memerintahkan agar sebelum membagi waris
mesti bayar utang dan wasiat terlebih dahulu. Kalimat mimba di wasiatin yusi biha au yadain. Ditegaskan ayat 11 surat An-Nisa, dan mimba di wasiatin yusi nabiha au dain, atau mimba di wasiatin tusuna biha au dain, dan mimba di wasiatin yuswa biha au dain. Pada ayat 12 surat An-Nisa, demikian pula wasiat suami pada istri yang mesti dipenuhi oleh ahli waris kepada waris. Pada surat Al-Baqarah ayat 240, Bismillahirrahmanirrahim, walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna ajwajan wasiyatan li ajwajihim mata'an ilal hawali ghayra ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal di dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Janji atau utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diperintahkan untuk dipenuhi oleh ahli waris pasca wafat, umpamanya tentang haji. An ibni Abbasin qala rasulun ya Rasulullah in an nabi mata walam yahujju afa hujju anhu qala ara'ayta law kana ala abika dayanun akunta fadiyatu qala na'am qala fadainullahu ahaqqu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki menghadap Rasul bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku wafat belum berhaji, apakah saya menghajikan atasnya? Rasul bersabda, apakah kamu mengira bagaimana jika ayahmu punya utang? Apakah kamu membayarnya? Dia jawab, iya. Rasul bersabda, maka utang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak dibayar. An-Nasai. Itu utang bapaknya yang tidak sempat haji, demikian pula ibunya yang tidak sempat haji. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala ja'at amra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat in umma matat wa lam tahujja afa hujju anha qala na'am hujja anha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, seorang perempuan datang kepada Rasul bertanya, sesungguhnya ibuku wafat belum sempat haji, apakah aku menghajikan atasnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janjilah kamu atasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun bukan hanya utang ayah dan ibu tentang haji, bisa juga kerabat atau keluarga lain diperhatikan hadis berikut. An Abi Abbasin an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu la yabka an suruh mata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana suburu mata qala qadibun li qala hal hajajat fatu qala la qala faja'al hadihi an nabsika thumma hujja an suburu mata.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasul mendengar seorang laki-laki mengucapkan layeka an suburumata, maka bersabda, siapa itu suburumah? Dia menjawab, dia adalah kerabat saya. Rasul bersabda, apakah kamu sudah berjanji untuk sendiri? Dia menjawab, belum. Rasul bersabda, dijadikan ini haji atas dirimu sendiri, kemudian berjanji atas nama Suburomah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Jelaslah bahwa memenuhi janji almarhum baik haji pada sesama manusia maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum bisa dilaksanakan almarhum ahli warisnya memenuhi. Namun perlu diingatkan bahwa janji almarhum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dipenuhi adalah hanya sebutan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika almarhum memiliki harta peninggalan, maka pengurusnya menjadi tanggung jawab ahli waris. Oleh karena itu sebaiknya ahli waris segera membagikan peninggalan almarhum untuk ahli warisnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabuna waladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini menggariskan bahwa setiap harta peninggalan ada ahli waris yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hendaklah ahli waris segera membagikannya kepada orang yang berhak menerima. Jangan sampai ada keluarga yang hendak menerima warisan tetapi tidak mendapatkannya. Pembagian warisan mesti segera dilakukan supaya jangan ada keluarga yang wafat sebelum menerima haknya. Warisan yang belum dibagikan statusnya masih bergantung. Adapun bagian masing-masing telah diatur oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat terakhir. Tidak dibenarkan membagikan harta warisan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat-ayat tersebut. Orang yang melanggar hukum waris, maka neraka ancamannya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Harta warisan yang dibagikan hanyalah milik almarhum penuh. Jika masih bercampur dengan milik yang lain, mesti dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian dipotong oleh biaya pengurusan jenazah dan utang piutang serta wasiat. Namun jika almarhum meninggalkan istri, biaya hidup jandanya itu diambil dari peninggalan hingga 1 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yutawaffawna minkum wa yadaruna ajwajan wasiyatan li ajwajihim mata'an ilal hawali ghayra ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberikan nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Wa ikramun shadiqihima, menghormati para sahabat dan kaum kerabatnya. Memuliakan teman almarhum sama dengan menghormati almarhum sendiri. Dalam berbagai hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW tetap berlaku baik terhadap teman sejawat Siti Khadijah, bahkan sempat menimbulkan cemburu pada Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, ma'ghirtu ala nisa'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inna lam udrikha. Faqalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asadiqai Khadijah. Faqalat faghdabtuhu yawma faqultu Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubaha. Saya tidak pernah cemburu pada istri Rasul kecuali kepada Khadijah yang saya tidak hidup bersamanya. Adalah Rasulullah SAW apabila memasak kambing bersabda, bagikanlah sebagiannya ke teman-teman Khadijah. Aisyah berkata, saya sempat marah. Suatu hari saya mengatakan, mengapa Khadijah? Rasulullah SAW bersabda bahwa saya telah dianugerahi cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengabarkan bahwa salah satu cara mewujudkan dan memelihara kecintaan pada yang sudah wafat adalah dengan cara memuliakan teman-temannya. Menghina sahabat Rasul sangat tercela karena tidak ada meraih derajatnya seperti mereka. Dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anafaqqa misla udridihima ma balagha mudda ahadihima wala nasbah. Jangan kalian menghina sahabatku, karena walau salah seorang di antara kalian infak emas sebesar gunung Uhud tidak akan mengalahkan infak dari sahabatku satu mudah bahkan setengahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 9. Wasilaturahim allati la tusalu illa bihima, menjalin silaturahmi dengan kerabat yang dibangun oleh almarhum atau yang ada kaitan kekeluargaan dengan mereka. Asyuyuti, Abdul Al-Ghani dan Dahlawi menegaskan bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk berbuat baik terhadap keluarga almarhum. Oleh karena itu, warisan bukan hanya berbentuk harta, tetapi juga berbentuk tanggung jawab. Tanggung jawab almarhum kepada keluarganya menjadi tanggung jawab ahli waris sepeninggalannya. Takwil hadis. 1. Berbuat baik terhadap orang tua tidak hanya dilakukan selama mereka masih hidup, melainkan berlanjut setelah mereka wafat, hanya caranya yang berbeda. 2. Berbuat baik terhadap almarhum dengan cara 4 perkara. Dari 4 perkara itu hanya satu saja yang bersifat ritual berkaitan dengan almarhum, yaitu mengurus jenazah dan mendoakannya, sedangkan sisanya bersifat sosial kepada orang yang berkaitan dengan almarhum. Hal ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah yang lebih banyak memuja arwah atau ritual di kuburan dibanding bersifat sosial terhadap keluarga yang masih hidup. Menurut petunjuk Rasulullah SAW, hanya memelihara jenazah yang dilanjutkan dengan mendoakan yang sifatnya sesuai dengan almarhum, sedangkan yang lainnya bersifat sosial terhadap yang masih hidup. Yang ketiga, berbuat baik kepada almarhum lebih terfokus pada berbuat baik terhadap orang hidup. Orang yang sudah wafat tidak memperoleh manfaat dari orang yang hidup selain doa untuk mereka
dan berbuat baik sesama yang hidup. Tatbik hadis 1. Dengan demikian berbuat baik terhadap almarhum bukan lamanya berkabung, tapi lebih banyak yang bersifat sosial kepada yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li amara'atun tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tuhidda ala mayyita fawqa thalasin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak dihalalkan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung dan atas mayit melebihi 3 hari, kecuali seorang istri menjalin masa iddah karena ditinggal wafat suaminya selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun jika wanita yang ditinggal wafat suaminya itu sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmalin ajaluhunna an ayyadna hamalahunna. Wanita yang sedang hamil masa iddahnya hingga dia melahirkan. Yang kedua, tanggung jawab orang hidup terhadap almarhum yang mesti dipenuhi dari harta antara lain. Yang pertama, bayar utang. Yang kedua, memenuhi wafat. Yang ketiga, memenuhi kewajiban seperti zakat. Yang keempat, membiayai nazar yang belum terpenuhi. Yang kelima, memenuhi janji baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memenuhi kewajiban kemanusiaan seperti pada istrinya atau kerabat lain. Yang ketiga, ada di kalangan ulama yang mempertentangkan urusan ibadah almarhum yang menjadi tanggung jawab orang hidup seperti amanah haji, saum, dan sedekah dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Mereka berpendirian bahwa berdasar ayat ini tidak ada tanggung jawab ahli waris untuk melaksanakan tugas almarhum yang belum dilakukan. Ibadah haji, saum, dan sedekah adalah ibadah pribadi. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka ketika hidup sehingga tidak perlu dilakukan oleh ahli waris. Sementara pendapat lain berpendirian bahwa jika hadis itu sahih, jelas dari Rasul, tidak pernah dipikirkan. Tidak mungkin Rasul bersabda yang isinya bertentangan dengan Al-Quran. Seperti bertentangan itu hanya hasil analisis. Oleh karena itu, ahli waris bisa melaksanakan ibadah haji, saum, dan sedekah atas nama almarhum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.